Hai orang-orang yang beriman, tatkala kamu diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majelis apapun, ada seperti ini, majelis sholat, tafassahu, berlapang-lapanglah. Maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Ente saja yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no deh mau, nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Kok dalilnya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di sana kaji santun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu tata cara ibadah yang kontroversial di pesantren Al-Zaitun adalah jarak shaf salat yang agak jauh antara jemaah satu dengan jemaah yang lain. Panji Gumilang mengambil dalil dari Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang dia maknai bahwa ayat itu adalah perintah untuk merenggangkan jarak setiap muslim yang sholat berjamaah. Dan kemudian katanya, hal tersebut dilakukan untuk kenyamanan jemaah agar tidak mencium bau badan jemaah lain. Kita akan bahas dua pernyataan Panji Gumilang ini agar kita bisa paham dasar hukumnya bagaimana yang seharusnya. Karena dari itu, mari simak video ini sampai selesai sehingga Dingsanak mendapatkan jawabannya dan menambah keilmuan kita terhadap ilmu agama. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Dingsanak tidak ketinggalan konten yang insya Allah bermanfaat dari kami. Kita diberi tunjuk ajar oleh Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang yang beriman, tatkala kamu diperintahkan untuk berlapang-lapang dalam majelis apapun, ada seperti ini, majelis sholat, ada seperti ini, majelis tafassahu, berlapang-lapanglah. Kita telah mengambil ayat ini sebagai panduan. Sebagaimana yang tadi kita lihat dan dengarkan, Panji Gumilang berdalil dengan ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Bagaimana tafsir dari ayat ini? Apakah ayat ini memang menjelaskan tentang jarak shaf salat? Maka berikut tafsir ayat ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Tafsir As-Sa'adi menjelaskan, ayat ini adalah ajaran dari Allah untuk para hambanya yang beriman ketika mereka berada dalam majelis perkumpulan, yang sebagian dari mereka ada orang yang baru datang meminta agar tempat duduk diperluas. Termasuk bersopan santun dalam hal ini adalah dengan memberikan kelonggaran tempat bagi orang lain, agar maksudnya
orang yang baru datang bisa memenuhi tempat tersebut. Jadi, yang dimaksud dengan kata majlis perkumpulan ini adalah condong kepada majlis ilmu, seperti pengajian, ceramah, dan semisalnya, bukan majlis dalam sholat berjamaah. Jadi, dalil Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 bukanlah dalil mengatur jarak shaf sholat antara jemaah satu dengan jemaah lain, melainkan dalil perintah untuk berlapang-lapang memberikan ruang kepada orang lain yang ingin duduk dalam suatu majelis ilmu. Adapun dalil yang mengatur jarak shaf sholat antara satu jemaah dengan jemaah yang lain dalam sholat berjamaah ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut. Aqimus sufufa hadhu bainal manakibi wasuddul khalal wala tadharu furujatish syayatin waman wasala saffa wasalahu Allahu waman qata'a saffa qata'ahu Allah, yang artinya, luruskanlah shaf kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah, janganlah kalian membiarkan ada celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan menyambung hubungan dengannya, dan barang siapa memutus shaf, maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, jadi jelas ya bahwa memberi jarak satu rentang tangan atau memberi jarak yang cukup agak jauh dari jemaah satu dengan jemaah lain adalah kekeliruan dan berseberangan dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akan membuat celah sholat dimasuki syaitan berdasarkan perkataan Nabi tadi dalam hadis yang tadi kita bacakan. Maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Ente saja yang tidak ada apa-apa terus berdekatan, ente suka jengkol, saya suka metik. Oh, bau jengkol, oh bau petik, kan gak enak. Tapi kalau jaraknya serentang tangan, no deh mau, gak akan tahu. Maka kok dalilnya begitu, untuk apa cari dalil yang susah-susah? Kok dalilnya Kemudian, bagaimana solusi jika jamaah lain bau badan atau dalam kondisi yang kurang bersih? Maka, dalam hal ini sebaiknya memang ketika kita ingin sholat, alangkah baiknya kondisi badan kita bersih, minimal kita menggunakan wewangian agar tidak mengganggu orang lain. Hal seperti ini tidak perlu dibahas terlalu detail. Kita bisa mencari solusi dengan berinisiatif sendiri. Misal, mulut kita yang agak bau karena habis makan sesuatu, maka kita berinisiatif berkumur atau menggosok gigi dan atau memakan permen pengharum mulut. Dan memang Nabi sangat menganjurkan kita bersih pada saat sholat. Karena pada dasarnya syariat memerintahkan kita untuk merapatkan shaf ketika sholat berjamaah, bukan malah memberi jarak yang agak cukup jauh dari jemaah lain hanya karena bau badan atau bau mulut. Bagaimana Ding Sanak? Apa pendapat kalian? Jika ada, mohon tulis di kolom komentar ya. Demikian pembahasan tentang jarak sholat berjamaah. Semoga bisa menambah khazanah wawasan keislaman kita, dan kita berdoa agar terhindar dari segala macam keburukan pemahaman yang menyimpang. Kepada Ding Sanak Haji Santun, dukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share video jika dirasa bermanfaat. Saya Ihsan dari Haji Santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.